Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast ini agar hidup kita makin baik dan makin benar. Kita akan belajar penyebab seseorang menjadi teroris. Dari dulu penasaran, ada satu pertanyaan, apa sih dan penyebab seseorang itu bisa menjadi teroris? Banyak orang membaca buku, mengikuti kuliah dan dari beberapa pakar terorisme. Di antaranya ada dari Daniel Baiman, profesor yang meneliti khusus tentang Al-Qaeda, kemudian menyimak dari Profesor Bruce Hoffman, ahli bidang terorisme yang memfokuskan penelitian pada kasus Irak. Keduanya dari Georgetown University Amerika. Dalam sebuah permasalahan definisi terorisme itu seperti apa dari framework internasional yang terkait dengan penanganan kejahatan terorisme untuk mencari jawaban. Buku-buku sejarah pertumpahan darah sejak awal abad pertengahan, era pertengahan, dan era modern baik yang berbahasa Inggris, Arab, Indonesia cukup banyak dibaca. Begitupun jurnal-jurnal internasional yang lumayan pusing karena masalah terorisme sangat pelik. Analisisnya bagaimana? Kesimpulannya apa? Banyak ahli dari para politis mengatakan bahwa akar penyebab seseorang menjadi teroris adalah faktor utama terorisme adalah masalah kemiskinan dan kebodohan, atau karena faktor adanya masalah ketidakadilan pemerintah dalam melakukan distribusi ekonomi pada rakyat. Lalu penyebab sesungguhnya apa? Kalau melihat biografi para teroris kakap dunia seperti Osama bin Laden, kemudian al-Baghdadi, para pengikutnya serta puluhan teroris di Indonesia, apakah mereka dari kalangan masyarakat bawah? Ternyata tidak. Para teroris itu umumnya berasal dari kalangan menengah dan terdidik, artinya tidak miskin, bukan masyarakat kalangan bawah, dan juga tidak bodoh, cerdas secara intelijensi. Mari kita petakan, jika diidentifikasikan maka ada faktor eksternal, yaitu lingkungan, kondisi sosial, kondisi politik, dan faktor eksternal lainnya. Ada juga faktor internal, yaitu motivasi untuk memberontak, pemahaman yang keliru terhadap sebuah ideologi, dan delusi superhero. Di antara kedua kategori faktor itu, yang mana sebetulnya yang paling berpengaruh? Oke lah, jika disebut paling berpengaruh mungkin tidak tepat, karena harus melibatkan perangkat analisis statistika. Kita katakan faktor mana yang dinilai paling berperan dalam membentuk seseorang menjadi teroris. Ternyata yang paling berperan adalah faktor internal individu. Faktor ketidakadilan penguasa dan distribusi ekonomi itu sesungguhnya tumpang tinggi. Jika dilihat dari arahnya dapat disebut faktor eksternal, tapi bisa juga disebut faktor internal, sebab ia melibatkan persepsi yang sangat subjektif. Pemerintah dalam suatu negara bisa dipersepsi negatif, bisa juga dipersepsi positif, tergantung dari seseorang melakukan pemahaman. Faktor pemahaman terhadap sebuah ajaran ideologi juga berperan besar. Ideologi di sini bukan saja agama, tetapi ideologi dalam arti luas. Komunisme itu juga ideologi, bisa melahirkan paham terorisme juga. Agama belum disebut ideologi ketika agamanya bersifat ritual ibadah personal. Tetapi ketika agama dipresentasikan dengan sebuah gerakan sosial, nah itu baru ideologi. Dan disebut ibadah juga, tapi ibadah sosial yang penilaian dan penafsiran terhadap hal tersebut sangat beragam. Faktor internal lain yang tidak boleh diabaikan adalah kadar delusi superhero. Setiap orang memiliki kecenderungan ini, namun dengan kadar yang berbeda. Ketika kita ingin berpartisipasi agar mampu mengubah masyarakat, memberantas kejahatan secara cepat, memberikan yang lebih banyak pada orang lain dengan memberikan pengorbanan yang banyak, itulah kecenderungan superhero. Dalam kadar tertentu, kecenderungan tersebut dikategorikan normal, sebab manusia adalah makhluk sosial. Menjadi tidak normal ketika kadar delusi superhero itu berlebihan. Ada dorongan di dalam diri untuk mengubah tatanan sosial agar terjadi keteraturan sesuai dengan persepsi pribadi yang diinginkan secara cepat. Tindakan radikal diambil untuk mewujudkan itu. Kalaupun sudah mengorbankan nyawanya sendiri, ia rela. Inilah delusi superhero yang akut. Bidadari masuk surga, martir sesungguhnya hanya bumbu penyedap saja yang melengkapi delusi superhero, atau dalam kasus tertentu bisa jadi pemantik yang jitu dengan dalam berbuat radikal, namun tetapi jakannya adalah masalah psikis, yaitu delusi superhero. Yang paling parah adalah ketika banyak variabel internal bersatu dan didorong oleh faktor eksternal. Dan kehidupan selalu begitu. Suatu tindakan lahir sering dipengaruhi oleh faktor-faktor berkumpul menjadi satu. Ketika delusi superhero seseorang sudah akut, ditambah lagi adanya pemahaman tentang faktor politik dan ideologi
yang ditanamkan secara kuat, kemudian didorong karena rasa dendam, kebencian mendalam pada suatu sistem atau rezim, maka dipastikan orang itu akan mengalami dengan apa yang sangat mudah berbuat tindak pidana teror. Pemahaman tentang ini penting untuk merumuskan kebijakan seperti apa sesungguhnya yang harus dijalankan oleh para perumus kebijakan dalam menanggulangi masalah terorisme. Penegakan hukum saja tidak cukup, ia sifatnya responsif, sementara terorisme sifatnya progresif dan dinamis. Akan gagal jika hanya penegakan hukum. Undang-undang terorisme yang berlaku sekarang belum mampu menyentuh ke faktor internal. Deradikalisasi yang banyak dipuji sebagai telah banyak mengembalikan para teroris ke jalan yang benar, masih banyak celah kelemahan. Itu karena deradikalisasi pun masih bersifat responsif, hanya menyasar para ex-teroris. Bagaimana misalnya perlakuan terhadap orang yang melakukan provokasi, bahkan pencucian otak memasukkan ideologi tertentu yang menyebabkan seorang mengalami delusi superhero akut di banyak tempat. Bagaimana terhadap masyarakat yang belum terkena paham radikalisme agar tidak terpapar, belum tersentuh sama sekali, padahal ini adalah inti penanggulangan terorisme. Dalam RUU terorisme yang baru sepertinya ada harapan. Kebijakan penanggulangan terorisme tidak hanya melulu pada penindakan, tapi juga menitik beratkan pada pencegahan, upaya-upaya intelijen yang proaktif, kebijakan kontra radikalisasi di samping deradikalisasi, peran serta dari masyarakat, dan pendekatan soft lainnya telah dirumuskan untuk dapat diimplementasikan. Sahabat podcast M116, kita melihat ada banyak faktor orang melakukan sebuah tindakan teror. Tetapi kalau dalam Alkitab, semua tindakan yang merugikan, yang mencerdarai diri sendiri, mencerdarai orang lain adalah sebuah tindakan dosa. Pada akhirnya setiap orang boleh punya pemahaman ideologi, namun tatkala seseorang tidak disentuh oleh kebenaran firman Allah, dia akan menjadi orang yang keras, bisa radikal, bisa membunuh orang lain, membunuh diri sendiri. Tetapi karena firman Allah mengajarkan tentang kelembutan, kasih sayang, pengampunan, penerimaan, dan membangun peradaban sesuai dengan kebenaran firman Allah. Shalom, salam podcast M116.